Perkenalkan, nama saya Gracia Valencia Samosir. Nama saya Rahelintan Ramadhani. Halo, nama saya Ripka. Nama saya Sulfiani Boro Lumban Tobing. Perkenalkan, nama saya Trisha Christine Sagian. Nama saya Wirza Lulisha Sendori. Ossa membri superioris atau kita sebut dengan tulang anggota gerak atas terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama itu adalah sigulum pectoral atau kita sebut dengan tulang gelang bahu, yang kedua adalah brachium atau kita sebut dengan lengan, yang ketiga itu adalah manus atau kita sebut dengan tangan. Sigulum pectoral terdiri atas 2 tulang scapula atau kita sebut dengan tulang belikat dan 2 tulang clavikula atau kita sebut dengan tulang selangka. Brachius terdiri atas 2 tulang humerus atau kita sebut dengan tulang lengan atas, 2 tulang radius atau kita sebut dengan tulang pengumpil, dan 2 tulang ulna atau kita sebut dengan tulang hasta. Ketiga adalah manus. Di dalam manus itu terdapat 16 tulang pergelangan tangan, yaitu 2 tulang scaphoid, 2 tulang lunatum, 2 tulang triquentum, 2 tulang pisiform, 2 tulang trapesium, 2 tulang trapezoid, 2 tulang capitatum, dan 2 tulang hamatum. Kemudian di dalam manus terdapat pula 10 tulang metakarpal dan 28 tulang falang manus, yaitu terdiri dari 10 tulang falang manus proksimal, 8 ruas tulang falang manus tengah, dan 10 ruas tulang falang manus distal. Humerus. Humerus atau bisa disebut dengan tulang pangkal lengan berbentuk panjang seperti tongkat. Bagian ujung yang berhubungan dengan bahu membentuk kepala sendi yang bundar disebut caput humeri. Penjelasan berikutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Radius atau tulang pengupil yang bentuknya panjang terletak di latera, sebelah sisi yang sejajar dengan ibu jari. Bagian daratan sendi yang menghubungkan radius dan humerus membentuk bundar, sehingga lengan bawah dapat berputar atau telungkup. Ulna atau tulang hasta berbentuk panjang dan merupakan tulang bawah yang selengkupnya sejajar dengan jari kelingking. Karpal atau tulang pergelangan tangan terdiri atas 8 yang tersusun dalam 2 baris. Karpal merupakan tulang-tulang pendek yang bentuknya berbeda-beda, yaitu bentuk bulat, segitiga, bulat sabit, segi banyak, seperti kacang, berkepala, dan berkait. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya sendiri akan menjelaskan tentang 1. Tulang metakarpal atau tulang telapak tangan. Metakarpal terdiri dari 5 buah tulang yang berbentuk seperti pipa pendek kecil yang menyatu dengan tulang pergelangan tangan dan tulang jari. Kedua, tulang jari. Tulang jari ini terdapat 14 tulang setiap tangan, dan tulang jari ini berbentuk seperti pipa pendek kecil. Di 4 jari kita ada 3 ruas, dan khusus untuk jempol ada 2 ruas. Anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah terdiri dari femur atau tulang paha, tibia atau tulang kering, fibula atau tulang betis, patella atau tulang tempurung lutut, tarsal atau tulang pergelangan kaki, metatarsal atau tulang telapak kaki, dan falangus atau tulang jari kaki. Femur atau tulang paha merupakan tulang pipa yang terpanjang dan terbesar. Pangkal tulang dekat panggul membentuk kepala sendi yang disebut dengan caput femoris. Bagian ujungnya membentuk persendian lutut. Tibia atau tulang kering merupakan tulang pipa terbesar setelah tulang paha. Ikut menopang berat tubuh, bagian pangkal membentuk persendian lutut dengan femur, dan pada bagian ujung bawah terdapat tonjolan yang disebut malleolus medial atau mata kaki dalam.
Ada juga fibula atau tulang betis, merupakan tulang pipa yang paling ramping, tidak larut menopang berat tubuh, tetapi menambah area perlekatan otot tungkai. Bagian ujung bawah fibula membentuk tonjolan yang disebut malleolus lateral atau mata kaki luar. Ada juga patella atau tulang tempurung lutut, merupakan tulang pipi berbentuk segitiga yang sudutnya membulat. Dan ada juga tarsal atau tulang pergelangan kaki, terdiri dari 7 tulang kecil pada setiap kaki, yaitu 1 tulang loncat atau talus, 1 tulang tumit atas calcaneus berukuran lebih besar, dan 1 tulang berbentuk dadu atau kuboid, dan 3 tulang cuneiformis berbentuk baji. Metatarsal atau tulang telapak kaki terdiri atas 5 tulang pipa berbentuk bulat panjang. Metatarsal pertama merupakan metatarsal yang lebar, pendek, dan panjang. Phalangus atau tulang jari kaki terdiri atas tulang pendek berjumlah 14 buah pada setiap kaki. Setiap jari kaki terdiri atas 3 ruas tulang, kecuali ibu jari kaki yang hanya memiliki 2 ruas saja. Tulang dada adalah tulang yang berukuran panjang dan rata yang melindungi otot, arteri, dan organ penting di dalamnya. Organ tubuh vital di dalamnya seperti jantung, paru-paru, hingga tulang rawan yang ada di sana juga dilindungi oleh tulang dada. Sebenarnya apa fungsi tulang dada yang utama? Tulang dada atau yang dalam istilah medisnya dicerum sternum memiliki panjang sekitar 15 cm dan memiliki 3 bagian utama yang meliputi: yang pertama, manubrium, bagian tulang dada yang berbentuk persegi panjang lebar di bagian atas. Yang kedua, tubuh atau mesosternum, bagian panjang dan rata yang mendominasi keseluruhan tulang dada dan berada di antara manubrium serta sipisternum. Yang ketiga adalah xiphoid process atau sipisternum, titik kecil di ujung sternum yang terdiri dari tulang rawan dan akan mengeras menjadi tulang ketika seseorang itu berusia 40 tahun. Manusia baik pria dan wanita memiliki 24 tulang rusuk, yaitu 12 pasang. Hal ini pertama kali dikemukakan oleh Vesalius pada tahun 1543 untuk menyelesaikan kontroversi yang terjadi pada saat itu. Tulang rusuk manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu 7 tulang rusuk sejati yang ujungnya bertemu di dada. Yang kedua, 3 pasang tulang rusuk palsu yang ujungnya melekat pada tulang rusuk atasnya. Yang ketiga yaitu 2 pasang tulang rusuk melayang, yaitu tulang rusuk yang tidak bertemu ujungnya dan tidak melekat pada rusuk di atasnya. Fungsi tulang dada yaitu 1. Menjaga organ yang di dalam dada. 2. Tempat pembentukannya kerangka. 3. Membantu pernafasan. Dan 4. Melekatnya tulang dengan otot. Faktor yang mempengaruhi cederanya tulang dada: 1. Retaknya tulang. 2. Patahnya tulang xiphoid. 3. Costochondritis. 4. Gangguan pencernaan dan pernafasan.